monyet, anjing, bangsat, anjing. Kata siapa Rasulullah tidak pernah begitu. Mulutnya nggak kayak comberan, mencaci memaki haram, provokasi nggak dibenarkan, berdusta tidak dibenarkan, haram. Saya ceramah begitu, itu bukan kita orang ini nggak tahu dalil. Ini namanya pembodohan dengan mengatasnamakan Islam. Yang paling lancang dan kurang ajar dan menistakan medan dakwah ini adalah ketika mengatakan, oh kita dakwah itu macam-macam. Cacian, makian, provokasi tidak mewakili Nabi Muhammad. Tapi kita tahu siapa yang terwakili dengan cacian dan makian? Syaitan dan iblis. Memang Rasulullah mengatakan, balighu, sampaikan. Penyampaian itu al-balagh. Kemudian juga an Rasulillah. An Rasulullah bukan cuma menyampaikan hal yang bersumber dari Rasulullah, tapi bersanad kepada Rasulullah. Di dalam apa yang dia sampaikan bersumber dari Nabi, dan pemahamannya juga pemahaman yang sama, bersilsilah, bersanad sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga an Rasulillah itu diartikan juga dengan cara penyampaian yang mewakili Rasulullah, mencerminkan Rasulullah. Apakah seseorang ketika dia memberikan penyampaian dengan caci maki, apa itu mencerminkan Nabi? Kan enggak. Apa menyambung lidahnya Nabi? Kan enggak. Apa mengingatkan kepada Nabi? Kan enggak. Yang disambung ya dengan cacian, makian, bukan mencerminkan Nabi, mencerminkan setan. Bukan mencerminkan Nabi. Kita disuruh al-balagh, baligh an Rasulillah, menyampaikan dengan mencerminkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dakwah tersebut nggak melulu tentang ceramah. Kadang Syekh Al-Hilmar bilang di antara makna al-balagh ketika senyuman, hadzal balagh. Akhlak, sopan santun, hadzal balagh. Ketika dicaci, disindir, kita mengalah, kita diam, hadzal balagh. Begitu. Atau diamnya kita pun juga itu bisa menjadi balagh. Tapi dia tahu penempatan situasinya di hal-hal tersebut. Nggak harus mengomentari setiap hal, menjawab setiap hal, memfatwakan setiap hal, ikut telatah dengan apa yang beredar di masyarakat. Enggak harus seperti itu. Hadzal balagh yang kita dapat dari cara dan metode guru-guru kita. Dan mereka, jalannya mereka, sabili, jalanku, gul hadhihi sabili. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Apa jalannya Nabi Muhammad? Ad'u ilallah, ngajak orang kepada Allah. Mengajak orang kepada Allah, bukan ngajak ke kelompok tertentu, organisasi tertentu, bukan ngajak ke majelis saya, diri saya, yayasan saya, madrasah saya, enggak, ngajak ke Allah. Begitu. Jadi ormas-ormas yang ada sesat sekarang, enggak, kita nggak bilang begitu. Kita ormas yang benar adalah ormas yang melalui ormas tersebut mengajak orang kepada Allah, menyampaikan orang kepada Allah, bukan mengajak orang kepada dirinya sendiri. Jadi finishnya di Allah. Finishnya di Allah. Hanya jembatan. Mau lewat saya, mau lewat ustadz yang manapun juga nggak jadi masalah. Yang penting sampainya ke Allah Taala. Dan siapa yang lancang berani memonopoli jalannya Allah, kalau nggak lewat saya, kamu nggak sampai ke Allah. Jalan surga cuma lewat saya doang, lewat pintunya saya doang. Ini memonopoli namanya, jalannya Allah Ta'ala. Dan jalan menuju Allah Ta'ala nggak bisa dibatasi melalui satu jalan, dua jalan. Itu katanya at-turuq al-musilah ilallah bi'adadi anfasil bashar. Jalan yang menyampaikan orang kepada Allah sejumlah tarikan nafas manusia. Nafas makhluk hidup, satu orang nafas berapa kali seumur hidupnya. Nah ini semua makhluk hidup, hitung jumlah nafas mereka. Nah jalan menuju Allah sejumlah nafas makhluk hidup tersebut. Turuguhu bi'adadil anfasi. Jadi nggak bisa dimonopoli dengan satu hal. Ya, tapi jalan tersebut ada aturannya. Jangan sampai menyentuh yang haram. Oh, jalan saya, dakwah saya pakai cara berjudi, pakai cara minuman keras, pakai cara yang ikut hadir majelis saya dapat narkoba, plastik masing-masing. Ini kan metode saya, tapi haram, nggak dibenarkan. Yang hadir majelis saya masing-masing dapat satu botol minuman, haram, tidak dibenarkan. Jamaah saya yang ikut pengajian saya boleh berzina bebas. Ini haram, nggak dibenarkan. Begitu juga kalau ada orang bilang, oh metode saya emang mencaci, memaki. Itu mencaci, memaki haram. Sebagaimana metode zina nggak dibenarkan, metode
apa namanya judi nggak dibenarkan, metode minuman keras nggak dibenarkan, metode mencaci nggak dibenarkan, provokasi nggak dibenarkan, memaki nggak dibenarkan, berdusta tidak dibenarkan, haram. Sama haramnya, zina haram, mencaci juga haram, dan nggak bisa dijadikan alat sebagai oh saya bela agama dengan hal yang macam begini. Besok-besok orang berzina, dia bilang saya berzina demi membela agama. Dia bakal ngomong begitu. Ini namanya pembodohan dengan mengatasnamakan Islam. Waliyadzubillah min dzalik. Akan tetapi silakan pakai cara yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Terus juga yang paling apa namanya, yang paling lancang dan kurang ajar dan menistakan medan dakwah ini adalah ketika mengatakan oh kita dakwah itu macam-macam, lemah lembut seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan, keras tegas seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Ketika ditegur ini cacian makian nggak sesuai, oh ini caci maki seperti Umar bin Khattab, ya Allah, seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mulutnya nggak kayak comberan. Umar bin Khattab mulutnya nggak kotor kayak begitu. Sungguh ketika orang mengucap begini, yang kayak begini mencoreng, berarti dia mengatakan mulutnya Umar bin Khattab, mulutnya Ali bin Abi Thalib, mulutnya penista, mulut kotor, mulut busuk sama seperti dia. Waliyadzubillah min dzalik. Ketegasan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar dan Utsman nggak ada hubungan dengan cacian dengan makian. Cacian dan makian tidak mewakili Ali bin Abi Thalib. Cacian, makian, provokasi tidak mewakili Umar bin Khattab. Cacian, makian, provokasi nggak mewakili Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan tidak mewakili Nabi Muhammad. Tapi kita tahu siapa yang terwakili dengan cacian dan makian? Syaitan dan iblis. Syaitan dan iblis. Nah, dia jangan menamakan syaitan iblisnya Ali bin Abi Thalib. Begitu. Dia kasih mewakili syaitan dan iblisnya, terus dikasih label nama Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Dia jual nama Ali bin Abi Thalib lah. Ali bin Abi Thalib kapan mencaci? Kapan memaki? Begitu juga Wali Songo kapan mencaci, kapan memaki. Begitu juga Nabi Muhammad SAW kapan mencaci, kapan memaki. Bahkan tidak terhadap orang kafir harbi pun nggak dicaci, nggak dimaki oleh Rasulullah SAW. Walaupun seberapa besar gangguan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, diperangi, disuruh melaknat, bilang saya nggak diutus sebagai tukang laknat, tukang caci maki, saya diutus rahmatan lil alamin. Misi rahmatnya itu nggak melupakan. Sering kita bilang, tahu nggak kenapa orang dulu banyak yang masuk Islam di tangan mereka, orang sekarang sedikit orang masuk Islam di tangan mereka. Sebab Wali Songo ketika datang ke sini, orang dulu ketika datang ke Indonesia melihat orang-orang yang beda agama itu adalah saudara saya yang perlu dibimbing. Tapi orang sekarang ngelihat orang yang beda, jangankan beda agama, beda apapun dianggap ini musuh saya. Jadi udah mengambil apa namanya, ancang-ancang musuh begitu. Tapi kalau orang dulu udah ngambil ancang-ancang ini saudara saya, mesti saya selamatin. Sehingga orang mau berasa, aura itu tuh berasa. Tapi kalau dari awalnya udah aura permusuhan, udah ambil kuda-kuda permusuhan, orang berasa hal yang semacam begitu. Bagaimana orang mau masuk Islam, mau mendekat kepada agama Islam, agama yang ngajarin untuk memusuhi diri orang-orang semacam dia, keluarganya, ibunya, bapaknya, bagaimana? Tapi lihat, Islam versi Nabi Muhammad. Islam versi Nabi Muhammad ngajak orang masuk Islam, tetap sambung silaturahmi kamu ya. Tetap jangan putuskan silaturahmi, tetap bakti kepada ibu bapak, tetap diajarkan kayak begitu. Itu Islam versinya Nabi Muhammad SAW. Habib, jazakumullah Habib, terima kasih atas nasihat-nasihatnya, dan semoga ini bisa menjadi pegangan bagi kita, baik yang mau mengajarkan Islam, mendakwahkan Islam, maupun yang mau belajar Islam dan mengenal Islam, sehingga mereka tahu bagaimana cara mengajarkan Islam yang tepat, dan mereka juga tahu bagaimana atau harus kemana kita belajar Islam yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.